Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekar Sari dari Prodi Agribisnis Hortikultura dengan nomor NIREM 03.05.22.0239. Saya di sini akan memaparkan materi tentang iklim dan unsurnya untuk memenuhi tugas klimatologi. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca di suatu daerah dalam jangka lama dan tetap. Iklim merupakan karakter kecuacaan suatu tempat atau daerah dan bukan hanya merupakan cuaca rata-rata. Iklim merupakan peluang statistik berbagai keadaan atmosfer antara lain suhu, tekanan angin, kelembapan yang terjadi di suatu daerah selama kurang waktu yang panjang dengan penyelidikan dalam waktu yang lama, minimalnya 30 tahun dan meliputi wilayah yang luas. Iklim yaitu rata-rata cuaca dalam waktu yang lama, dalam kurun waktu 25 sampai 30 tahun, dan dalam tempat yang relatif luas. Sedangkan cuaca merupakan segala fenomena yang terjadi di lapisan atmosfer dalam waktu singkat dan tempat yang sempit. Ilmu yang mempelajari tentang iklim disebut klimatologi dan cuaca disebut meteorologi. Iklim mempunyai 5 unsur. Yang pertama adalah hujan, yang kedua intensitas cahaya, yang ketiga angin, keempat temperatur, dan yang kelima adalah kelembapan. Selanjutnya yaitu karakteristik iklim secara umum yang membedakannya dengan cuaca. Yang pertama, iklim berlaku untuk waktu yang lama. Kedua, iklim meliputi daerah yang luas. Ketiga, iklim merupakan hasil rata-rata cuaca, bukan pencatatan baru. Dan yang keempat, iklim di suatu daerah berhubungan satu sama lain. Selanjutnya yaitu jenis-jenis iklim. Yang pertama ada iklim matahari. Iklim matahari diperhitungkan berdasarkan letak lintang atau berdasarkan banyak sedikitnya sinar matahari yang diterima oleh bumi. Selanjutnya adalah iklim fisik. Iklim fisik berdasarkan keadaan yang ada di muka bumi pun, baik mengenai daratan, lautan, relief muka bumi, angin, maupun lautan. Berdasarkan klasifikasi iklim matahari, iklim di bumi dapat dibedakan menjadi 4, yaitu iklim tropis, subtropis, sedang, dan dingin. Kata tropika berasal dari bahasa Yunani, tropos yang berarti berputar, karena posisi matahari yang berubah antara 2 garis balik dalam periode yang disebut tahun. Area ini terletak antara 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan dan mencakup seluruh bagian bumi yang dalam setahun mengalami 2 kali saat matahari berada di atas kepala di antara GBU. Sedangkan di selatan GPS, matahari tidak pernah mencapai ketinggian 90 derajat atau tepat di atas kepala. Selanjutnya yaitu iklim subtropis. Daerah subtropis terletak antara 23,5 derajat lintang utara sampai 35 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan sampai 35 derajat lintang selatan. Subtropis adalah wilayah bumi yang berada di utara dan selatan setelah wilayah tropis yang dibatasi oleh garis balik utara dan garis balik selatan pada lintang 23,5 derajat utara dan selatan. Daerah beriklim subtropis memiliki 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Selanjutnya yaitu daerah iklim sedang. Daerah iklim sedang terletak pada 35 derajat lintang utara sampai 66 derajat lintang timur, 23,5 derajat dan 35 derajat lintang selatan sampai 66 derajat, 5 lintang selatan. Selanjutnya yaitu iklim dingin. Daerah iklim dingin terletak antara
66,5 derajat lintang utara sampai 90 derajat lintang utara, dan 66,5 derajat lintang selatan sampai 90 derajat lintang selatan. Iklim kutub adalah iklim dingin yang terdapat di daerah kutub. Di daerah itu, musim dingin berlangsung lama, musim panas yang sejuk berlangsung singkat, udaranya kering, tanahnya selalu membeku sepanjang tahun. Saat musim dingin, seluruh tanah ditutupi es, memiliki jenis vegetasi berupa lumut-lumutan dan semak-semak. Selanjutnya kita masuk ke jenis iklim fisik. Pembagian iklim fisik berdasarkan keadaan yang ada di muka bumi pun, baik mengenai daratan, lautan, relief muka bumi, angin maupun lautan. Yang pertama, iklim maritim atau iklim lautan. Iklim maritim merupakan iklim yang dipengaruhi oleh angin laut dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah amplitudo harian dan tahunannya kecil. Yang kedua, banyak turun hujan dan kadang disertai dengan adanya petir. Selanjutnya yaitu iklim kontinental atau iklim darat. Iklim kontinental merupakan iklim yang dipengaruhi oleh angin darat dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, amplitudo suhu harian besar. Pada siang hari suhunya panas dan pada malam hari suhunya dingin. Yang kedua, cirinya yaitu amplitudo suhu tahunan besar. Pada musim panas suhu tinggi dan pada waktu musim dingin suhunya rendah. Dan yang terakhir adalah iklim pegunungan. Iklim pegunungan merupakan iklim yang dipengaruhi oleh angin pegunungan dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, amplitudo suhu harian besar. Yang kedua, tekanan udara rendah. Dan yang ketiga, sinar mataharinya terik. Selanjutnya yaitu klasifikasi iklim. Yang pertama yaitu iklim Junghun. Dalam iklim Junghun terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu iklim panas, kedua sedang, ketiga sejuk, dan yang keempat dingin. Dan yang kedua ada Köppen. Dalam Köppen terbagi menjadi 5. Yang pertama iklim A, iklim B, iklim C, iklim D, dan iklim E. Iklim A merupakan iklim hujan tropik. Iklim B merupakan iklim kering. Iklim C yaitu iklim sedang, dan yang iklim D yaitu iklim dingin, dan yang terakhir iklim E yaitu iklim lembab. Selanjutnya yaitu Schmidt and Ferguson. Schmidt and Ferguson menentukan BB, BL, dan BK tahun demi tahun selama pengamatan yang kemudian dijumlah dan dihitung rata-ratanya. Penentuan tipe iklimnya mempergunakan tipe iklimnya dengan mempergunakan nilai Q, yaitu Q sama dengan banyak bulan kering dibagi banyak bulan basah dikali 100%. Dan selanjutnya adalah iklim Oldman. Iklim Oldman merupakan iklim yang digunakan untuk tanaman pangan atau pertanian di Indonesia. Pengklasifikasian iklim Oldman ini berdasarkan pada kriteria bulan-bulan basah dan juga bulan-bulan kering menurut iklim hujan. Kriteria dalam klasifikasi iklim ini didasarkan pada perhitungan bulan basah, bulan lembab, dan bulan kering, dengan batasan memperhitungkan peluang hujan. Dan yang terakhir adalah unsur iklim mempengaruhi persebaran makhluk hidup. Yang pertama adalah angin. Angin adalah gerakan udara dari daerah bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Pada proses penyebaran makhluk hidup, angin juga mendistribusikan uap air atau hujan dari suatu tempat ke tempat lain, karena itulah angin ikut mempengaruhi iklim. Selanjutnya yaitu kelembapan udara. Kelembapan udara adalah banyaknya uap air yang dikandung oleh udara, dapat diukur dengan hygrometer. Kelembapan udara berpengaruh terhadap kehidupan beberapa hewan yang memang tempat hidupnya di daerah lembab, seperti mikroorganisme dan beberapa jenis cacing. Selanjutnya yaitu suhu. Suhu adalah ukuran kuantitatif terhadap temperatur, panas dan dingin, diukur dengan termometer.
Kondisi suhu udara sangat berpengaruh terhadap kehidupan hewan. Hewan memiliki tingkat tanggap terhadap pengaruh lingkungan sekitar yang berbeda-beda. Setiap spesies memiliki syarat suhu lingkungan yang ideal yang berbeda dari satu sama lain untuk bertahan hidup. Contohnya, hewan yang berada pada kawasan tropis tidak dapat bertahan hidup apabila menempati wilayah yang beriklim gurun maupun dingin. Hewan yang hidup di daerah tropis tidak memiliki tingkat ketahanan yang tinggi terhadap perbedaan suhu yang ekstrim antara siang dan malam. Dan yang terakhir adalah curah hujan. Curah hujan adalah banyaknya hujan yang tercurah atau turun di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Bagi makhluk hidup, air merupakan kebutuhan utama karena air merupakan sumber kehidupan. Akibat perbedaan curah hujan pada setiap wilayah di permukaan bumi menyebabkan perbedaan jenis hewan dan variasi karakteristik vegetasi mendiami wilayah tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Saya memohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.